Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rusmiati dari Prodi PAI kelas 6 kualitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pembelajaran fikih di MTS ataupun di MA. Baik teman-teman, untuk penjelasan yang pertama mengenai isu atau problem pembelajaran fikih di MA dan di MTS. Baik, adapun pokok-pokok yang akan kita bahas, yang pertama yaitu isu atau problem pembelajaran fikih di MA dan di MTS. Yang kedua yaitu apa saja macam-macam problem atau isu ini yang ada dalam pembelajaran fikih di MA dan di MTS. Dan yang terakhir yaitu bagaimana usaha kita dalam mengatasi problem tersebut pada pembelajaran fikih di MA ataupun di MTS. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai isu atau problem pembelajaran fikih di MA ataupun di MTS. Nah, istilah problem mengakar pada kata problem yang berarti masalah atau persoalan. Sedangkan problem ini bermakna sesuatu yang menimbulkan masalah dan permasalahan tersebut belum dapat terpecahkan. Tentunya dalam proses pembelajaran tidak lepas dari berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, tidak terkecuali pada mata pembelajaran fikih yang ada di MA ataupun di MTS. Nah, untuk pembahasan yang kedua mengenai macam-macam problem pembelajaran fikih di MA dan di MTS. Nah, di sini kita akan bahas ada berbagai macam permasalahan. Yang pertama yaitu problem pada peserta didik, yang kedua yaitu problem pada pendidik, yang ketiga yaitu problem pada kurikulum, dan yang terakhir yaitu problem pada sarana dan prasarana. Baik teman-teman, kita ulas satu persatu macam-macam problem pembelajaran fikih di MA dan di MTS. Yang pertama yaitu problem pada peserta didik. Nah, problematika pembelajaran yang terjadi pada peserta didik ini perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut sehingga dalam pencapaian tujuan pembelajaran tersebut dapat berjalan secara maksimal. Nah, di sini ada beberapa problematika yang terjadi pada peserta didik. Yang pertama yaitu pada problem pribadi, problem sosial, dan problem akademik. Pada problem pribadi ini, menurut Trim dan Whitmore dalam Munandar menjelaskan bahwa masalah pribadi yang dialami oleh peserta didik. Adapun diantaranya yaitu menemukan secara berulang-ulang konsep diri yang negatif, tidak mempunyai hobi, kemudian kurang dalam penyelesaian intelektual, merasa tidak diterima dalam keluarga, yang nantinya akan menimbulkan permasalahan dalam proses pembelajaran fikih di MA dan di MTS tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu problem sosial. Problem sosial ini yang terjadi pada peserta didik menurut Kaufan biasanya memperlihatkan perilaku menghindar. Hal tersebut dikarenakan rasa harga diri yang rendah sehingga menyebabkan timbulnya perilaku yang menghindar serta non-produktif. Tentunya ini akan berdampak pada mata pelajaran fikih di MA ataupun di MTS sehingga mereka mengatakan bahwa pelajaran tersebut tidak penting dan tidak ada gunanya sehingga mereka cenderung mementingkan kegiatan lain di luar sekolah. Baik, selanjutnya yaitu problem akademik. Nah, menurut Trim, problem akademik peserta didik ini berhubungan langsung dengan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti rendahnya kemampuan pada tugas-tugas sekolah dan kebiasaan buruk yang dibawa ke sekolah. Yang kedua adalah problem pendidik. Nah, pendidik adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan, menggerakkan, serta melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bertumpu pada upaya memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Nah, sebuah problem yang terjadi pada pendidik ini tentunya secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Nah, di sini ada faktor-faktor dalam meningkatkan kualitas pendidik agar terhindar dari berbagai masalah tersebut. Baik, yang pertama yaitu orientasi pendidik terhadap profesinya. Maksudnya apa sih? Nah, kesadaran pendidik terhadap tanggung jawab sebagai pengajar akan mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu keadaan kesehatan pendidik. Tentunya seorang pendidik ini harus mempunyai tubuh yang sehat. Nah, sehat dalam artian yaitu tidak sakit dan sehat dalam artian sehat kuat. Nah, yang ketiga yaitu keadaan ekonomi pendidik.
Seorang pendidik, jika kebutuhan ekonominya terpenuhi, maka mereka akan percaya diri dalam bekerja serta memberikan ilmu-ilmu kepada peserta didik, serta suasana hatinya pun menjadi riang gembira. Kemudian yang keempat, ada pengalaman mengajar pendidik. Nah, semakin lama seorang pendidik ini menjalani profesinya sebagai pengajar, maka akan semakin bertambah pengalamannya serta berimbas pada pekerjaannya yang semakin baik serta akan berjalan secara lancar. Untuk selanjutnya yaitu problem kurikulum. Nah, kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah ataupun madrasah ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, di sini ada 3 peranan yang sangat fundamental, yaitu peranan konservatif, peran kreatif, dan peran evaluatif. Selanjutnya mengenai problem sarana dan prasarana. Problematika pendidikan di Indonesia masih banyak yang belum dapat diatasi, terutama dalam hal sarana dan prasarananya. Nah, masih banyak sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya ini belum dapat memenuhi kata kelayakan atau standar kelayakan. Apalagi di sekolah-sekolah yang terletak di pedalaman yang notabene-nya jauh dari peradaban perkotaan, sehingga tidak jarang pemerintah sulit untuk mengevaluasi pendidikan yang ada di daerah-daerah tersebut. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai macam-macam problem atau isu pembelajaran fikih di madrasah dan di MTS. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih usaha mengatasi isu atau problem pembelajaran fikih di MA dan di MTS ini. Di sini ada upaya pada problem peserta didik. Yang pertama yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik yang kurang berani dalam mengungkapkan gagasannya. Dan yang ketiga yaitu memberikan motivasi serta dorongan kepada peserta didik dengan kemampuan yang kurang. Selanjutnya mengenai upaya problem pendidik. Nah, upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan waktu ini, guru-guru berupaya untuk menggunakan metode yang lebih menarik pada saat proses pembelajaran agar materi dapat disampaikan secara baik dan secara dengan berlancar gitu ya. Guru juga mencoba untuk memberikan tugas kepada peserta didik ini ya, agar dikerjakannya di rumah. Tujuannya untuk siswa tersebut dapat belajar di rumah selain di sekolah. Oke, lanjut pada problem kurikulum. Nah, contohnya pada permasalahan tahun ini ya, pada penerapan kurikulum merdeka. Tentunya masih banyak menimbulkan beberapa permasalahan. Hal ini terjadi juga pada mata pembelajaran fikih. Langkah dalam mengatasi problem kurikulum merdeka ini adalah dengan mendelegasikan guru-guru untuk mengikuti MGMP atau seminar pelatihan terkait dengan penerapan kurikulum merdeka ini. Dan yang terakhir yaitu upaya dalam problem sarana serta prasarananya. Permasalahan pada pengadaan sarana dan prasarana ini tentunya akan menghambat keberlangsungan kegiatan belajar mengajar terkait dengan kurangnya media pembelajaran yang tidak memadai, guru yang diharapkan dengan menggunakan berbagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran berlangsung. Kemudian siswa tidak merasa bosan. Dengan adanya media pembelajaran ini, siswa tidak akan merasa bosan dan cepat tanggap dalam menerima pelajaran dan dalam meningkatkan motivasi siswa serta menjadikan siswa dapat belajar lebih giat lagi. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai materi isu atau problem pembelajaran fikih di MTS dan di MA ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.